Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhanan biimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi fi haditsil ukhra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhanan biimanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin muslimat shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dan akan dikaruniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan segala nikmat yang Allah berikan, di mana kita tidak akan pernah sanggup menghitung nikmat itu. Karena kita tahu bahwa dengan syukur itu segala karunia Allah itu akan ditambah dan barokah. Barokah itu artinya adalah ziyadatul khair, kebaikan yang banyak. Itu namanya barokah. Bisa jadi kita hanya punya uang 100.000 untuk hari ini, karena barokah seluruh urusan tercover dengan 100.000 itu dan berkah. Jika sebaliknya, maka walaupun kita punya uang hari ini 1 juta, semuanya tidak tercover dan tidak kepegang, bahkan kurang. Itu non barokah. Karena bulan Ramadan adalah sebuah bulan yang barokah. Kita mengambil kebaikan yang amat banyak, dan insya Allah puasa ibadah yang lain kita akan diterima oleh Allah. Allahumma amin. Dengan diterima itu, tujuan puasa yang Allah perintahkan itu tercapai, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khusus orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semuanya untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya umat-umat terdahulu, dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam, sampai baginda Rasulullah Muhammad bin Abdillah, itu diwajibkan berpuasa.
beda syariatnya. Ada yang 40 hari, ada yang 30 hari, 1 bulan. Kalau kita ini 1 bulan, karena bisa jadi dalam 1 bulan itu hanya berpuasa 29 hari. Karena kita menggenapkan sekarang ini 30 hari, Pak insya Allah, apa itu upahnya? Ampunan Allah. Ampunan Allah. Tadi di dalam hadis Rasulullah di awal mukadimah saya, man soma Ramadanan, barang siapa yang berpuasa bulan suci Ramadan, nah, biimanan, dengan iman, wa ihtisaban, itu ikhlas tanpa hitung-hitungan, mutlak untuk Allah, karena kita memohon rahmat dari Allah, ampunan Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun dosanya itu, dosa besar, dosa kecil, seluruhnya clear diampuni Allah. Alhamdulillah, kita di dalam malam-malam Lailatul Qadar kita itikaf di masjid, dan kita juga mohon maaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai orang-orang yang meminta maaf. Ya sudah lengkap. Kalau innallaha ghafurur rahim, Allah mengampuni, tapi masih ada catatan. Tetapi kalau afun, Maha Pemaaf, Allah memaafkan kita bersih sekali. Tapi kan masih ada dosa. yakni dosa hak Adam. Maka besok itu sholat Idul Fitri, puncak dari hari kemenangan. Maka namanya Aidul. Aid itu kembali. Fitri ini ada dua pemaknaan. Fitri bisa dikatakan suci, fitrah. Ada kaitannya dengan makna ini adalah kullu mauludin yulatu alal fitrah. Setiap yang baru lahir itu dalam keadaan fitrah. Itu artinya suci. Kembali ke suci, kita kembali ke suci. Kayak bayi yang baru lahir. Tetapi ada orang yang mengartikan iftar. Artinya selama sebulan penuh kita ini berpuasa, maka kita berbuka, maka iftar, fitri. Silakan saja. Tapi saya lebih cenderung makna yang pertama kita, yakni fitri, hari yang fitri. Kemudian ini kurang Bu ya, cuma puasa. Lah kita diberi kesempatan Allah. Man qoma itu mendirikan, bukan sekedar sholat. Man qoma, sholat. Nah, di dalam Ramadan, barang siapa yang menegakkan sholat lail, tarweh dan lain-lain, sholat tasbih, dengan iman, wa ihtisaban, dengan ikhlas karena Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Puasa sudah, tapi diamankan dengan sholat tarawih kita itu. Nah, setelah ini sudah selesai, maka dipastikan harapan ini kita khusnuzon pada Allah, la'allakum tattaqun. Apa itu takwa? Nah, ini kan yang perlu tahu. Takwa itu ada dua makna. Secara lughawi, secara kebahasaan, takwa itu adalah takut. Kita hampir mirip toh. Itu sebenarnya bahasa Arab, tapi di Indonesia kan menjadi takut. Tapi asal katanya takwa, takut kepada Allah. Wah, berarti Allah itu seperti monster besar menakutkan. Bukan seperti itu pengertiannya adalah. Maka dalam sebuah definisi, orang takwa itu adalah amarillah wastanibu nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Ini dalam kitab Jalalain, di sana diuraikan oleh beliau tentang makna takwa itu.
Karena menjadi orang takwa itu upaya, bukan tiba-tiba orang terus jadi orang mutakin. Tidak seperti itu. Caranya dengan tadi Allah membimbing kita dengan puasa bulan suci Ramadan, dengan kita berdoa supaya dijadikan orang takwa. Kenapa takwa ini menjadi sangat penting? Yang mampu ikhlas mengikuti hidayah dan petunjuk Allah dari Al-Quran itu orang takwa. Di mana itu Buya dalilnya? Di dalam surat Al-Baqarah yang pertama. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Di dalam kitab itu tidak ada keraguan, kemamangan, syakun, la raiba fi. Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Bagi orang yang non takwa susah untuk bisa menerima penuh dengan Al-Quran itu. Kemudian dijelaskan siapa orang yang takwa itu? Alladzina yu'minu nabil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma royaknahum yunfiqun. Ialah orang-orang yang beriman dengan yang gaib, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat Allah, beriman dengan surganya Allah, dan seluruh yang gaib itu kita beriman. Kemudian setelah kita beriman, wa yuqimunas sholah, untuk apa? Mendirikan sholat. Maka kaitannya dengan setelah sholat, ayat-ayat banyak sekali, ada 32 kurang lebih. Terus digarisbawahi dengan zakat. Wa mimma royaknahum yunfiqun. Di dalam ayat ini, wa mimma royaknahum yunfiqun. Menaksarufkan. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita itu disalurkan untuk kepentingan yang baik, untuk nafkah keluarga, nafkah istri, nafkah orang tua, untuk beramal, untuk sedekah, untuk naik haji, untuk macam-macam bekal berjuang. Itu semuanya adalah rezeki yang Allah berikan. Kalau itu bisa kita lakukan, itu ciri-ciri tadi orang yang muttaqin. Kemudian ayat berikutnya ditegaskan lagi, walladzina yu'minuna bima, ialah orang-orang yang yakin, hakul yakin dengan apa yang Allah turunkan ilaika, kepadamu Muhammad, yakni Al-Quran. Walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada orang sebelum kamu Muhammad. Apa yang harus kita imani? Yaitu kitab Zabur, kitab Taurat, suhuf Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya kitab, tetapi tidak seterkenal 4 kitab ini. Kemudian dimasukkan seluruhnya ajaran Nabi dan Rasul itu di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu di dalamnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf Ibrahim, ada suhuf para Rasul yang lain. Itu semuanya lengkap, tidak ada yang tercecer, menjadi Al-Quranul Karim itu. Jadi Al-Quran itu tidak menghapus, tapi menyempurnakan daripada kitab-kitab dari Allah. Kemudian setelah ini, wabil akhiratihum yuqinun, dengan kehidupan akhirat itu kita yakin bahwa surga itu hak, neraka itu hak, sirol mustaqim itu hak, pengadilan terakhir di padang mahsyar itu hak, syafaat Rasulullah itu hak, surga firdaus hak. Surga itu tingkat-tingkatan, ada surga naim hak. Dan kita karena sangat yakin, maka ulaika humul muflihun. Mereka itulah, siapa mereka itulah? Ya kita, orang yang beriman. Golongan orang-orang yang berbahagia.
Maka saudaraku, kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan akhir Ramadan ini benar-benar tidak pernah dicabut. Kondisi ketakwaan kita itu kita bawa, kita jadikan bekal untuk hidup selanjutnya, entah berapa puluh tahun ke depan. Kita akan ketemu Ramadan yang lebih baik lagi, kita dekat dengan Allah. Dan nanti harapan kita, diri kita, keluarga kita, bangsa dan negara kita, dan kaum muslimin seluruh dunia ini ditolong oleh Allah, dirahmati oleh Allah, menjadi umat yang terbaik, memberikan rahmat bagi sesama. Demikianlah tausiah terakhir dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.